warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Semarang. Saya mengajar di SDN Toso 02, NPSN 203 228 62. Nomor pendaftaran ujian saya 202232000079. Nomor peserta PPG 1190103332. Hari ini tanggal 15 Agustus 2022 saya akan mengikuti uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampai kau nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah namanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, terima kasih. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Latihlah badanmu, nak, supaya sehat. Latihlah batinmu supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan ke kelas dibimbing berdoa. Ini hari apa? Senin tanggal 15 Agustus 2022. Ya, betul. Hari ini kalian memakai seragam? Pramuka. Tadi kalian mengikuti upacara? Pramuka. Kalau hari pramuka diperingati setiap tanggal berapa? 14 Agustus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Afif Syahsi, Alvan Nur Akmal, Alfi Munawaroh, Amelia Vanessa,
Anggi Fitriani. Hadiro. Hadir. Anisatul Mustafiyah. Hadiro. Hadir. Azza Fajriyah. Hadiro. Ya. Bea Novita. Hadiro. Dwi Maulida. Hadiro. Keila Rizkayanti. Hadiro. Hadir. Khairul Alfian. Hadir. Hadir. Muhammad Fawiyul Aziz. Hadir. Hadir. Muhammad Sanji Yanuar. Hadir. Hadir. Novita Aula Rizki. Hadiro. Nova Aryani. Hadiro. Ariyanti. Rizky Saputra. Hadir. Rihadatul Ais. Hadiro. Salsabila. Hadiro. Tarmani. Hadir. Hadir. Oke. Nah, berhubung hari ini tanggal 15, berarti 2 hari lagi kita memperingati apa? Kemerdekaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Singkat HUT-RI. Nah, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, judulnya Hari Merdeka sudah tahu belum? 17 itu. Ya, bareng-bareng ya. Nah, yuk. 2, 1. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekarang satukan lagi dengan tepuk. 1, 2, 3. Tuh. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tuh, tepuk tangan untuk kalian. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok bacaan, perkembangbiakan tumbuhan, dan karakteristik negara ASEAN. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Yang pertama ada 3P1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, untuk indikatornya yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, untuk indikatornya yaitu 4.1.1, mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci sebuah tulisan. Nah, itu adalah KD dan indikator bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada KD dan indikator IPS. Nah, yang IPS itu yang pertama ada
3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, untuk indikatornya yaitu 3.1.1 menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Nah, selanjutnya untuk KD dan IPS yaitu 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, untuk indikatornya yaitu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Nah, untuk yang terakhir ada mata pelajaran IPA. Untuk KD-nya yaitu 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk indikatornya mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya. Untuk yang kedua yaitu KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Indikatornya 4.1.1 yaitu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Nah, selanjutnya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan diri dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaat dengan benar. Nah, lanjut. Yang keempat, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Terus tujuan pelajaran yang kelima yaitu siswa mampu memasangkan gambar bendera negara dengan ibu kota negara dengan benar. Yang terakhir yaitu siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Diagram Venn itu lingkaran. Lanjut. Ini Bapak membawa apa ini? Jagung. Jagung, betul. Nah, di gambar juga di layar sana juga ada pohon jagung. Nah, apa yang kalian ketahui tentang jagung ini? Ada rambutnya. Ada rambutnya, terus ada apanya lagi nih? Kulitnya. Kulitnya, di dalamnya ada apanya? Buahnya, betul. Manfaat dari jagung apa? Manfaat dari jagung? Bisa dibuat tepung. Dibuat tepung, terus? Bisa dijadikan makanan. Betul, dijadikan makanan pengganti nasi atau makanan pokok. Bisa dibuat nasi jagung, terus dibuat apa lagi? Cemilan, contohnya cemilan dari jagung apa? Bakron, terus puneh. Apa? Sing garing, wangi, jasuke. Nah, betul. Nah, itu manfaat dari jagung. Terus, nah, dari jagung ini coba dibandingkan bagaimana cara jagung berkembang biak. Dengan cara menentukan alami. Wah, betul, pintar sekali. Berkembang biak dulu. Berkembang biak itu apa berkembang biak? Iya, betul, memperbanyak diri atau jumlah. Oke. Coba di sini bagian dari bunga jagung, buah jagung ini apa saja? Rambut, terus ada kulit, terus ada apa ini? Pang? Oke, selanjutnya. Nah, ini jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan
dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Betul. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, ini namanya rambut halus. Nah, coba dipegang halus apa buatan? Halus, suaranya keras, bingung. Nah, di dalam rambut ini di ujungnya terdapat tepung sari. Nah, tepung sari itu berada di ujung rambut jagung. Tepung sari akan terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi ini nantinya ya, di sini kan ada tepung sari, mabur terkena angin. Nah, terus mabur terkena angin jatuh ke kepala putik. Nah, maka terjadi pembuahan. Maka terjadi akan tumbuh jagung. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya. Ini ada pohon jagung. Nah, ini contohnya, ini jagungnya. Pohon jagung. Ini jagungnya. Yang ini apa? Ini apa ini? Kepala putik, betul. Nah, ini tadi di sini ada benang sari akan terbawa angin hingga menempel ke kepala putik, maka terjadi pembuahan. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunga. Nah, coba kalian sebutkan bunga apa saja yang kalian ketahui. Melati, bunga sepatu, apa lagi? Kamboja, matahari, apa lagi? Bunga sakura, anggrek, tulip, apa lagi? Masih banyak bunga. Anggrek sudah belum? Belum. Ya, anggrek, apa lagi? Ya, bunga apa? Bunga trompet, betul. Ada bunga trompet. Di belakang perpus itu ada bunga trompet, itu namanya bunga trompet. Tapi jangan sekali-kali dihirup atau dimakan, karena itu memabukkan atau mematikan juga. Jangan sekali-kali deh. Nah, di sini asal kalian tahu, bunga itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini kalau di sini ada, coba Bapak mempunyai contoh. Ini bunga apa ini? Kalau ini bunga sepatu, betul. Nah, bunga sepatu itu ora gur angger bunga kembang makluming siji tok ngono ora. Ono jenenge dhewe seperti tubuh kita. Tubuh kita ini misalnya ini namanya apa? Kepala, ya kepala. Terus kita namanya apa? Nah, ini namanya apa? Nah, begitu juga dengan bunga, ada namanya sendiri-sendiri. Nah, diperhatikan. Yang warna merah ini. Nah, kalau ini malah. Yang ini. Mahkota bunga, betul. Terus, yang warna kuning ini apa? Benang sari. Nah, benang sari itu merupakan sel jantan bunga. Yang jantan namanya benang sari. Nah, lanjut, yang ini apa namanya? Putik, betul. Nah, kalau yang atas ini namanya kepala putik, betul. Yang menyangga kepala putik namanya apa? Tangkai putik. Nah, dan kalau putik itu merupakan betinanya bunga. Yang jantan apa yang jantan? Benang sari. Yang betina? Putik, betul. Yang jantan benang sari, yang betina putik. Ya, Mas Afif coba, yang jantan apa Mas Afif? Benang sari. Yang betina? Putik, betul. Nah, dari semua ini ditopang oleh apa? Ini namanya ini kelopak. Nah,
di dalam kelopak ini ada apa ini? Namanya apa namanya? Bakal biji, betul. Nah, bakal biji itu yang akan dimasuki oleh benang sari sehingga muncul menjadi buah baru atau tumbuhan baru. Nah, selanjutnya penyerbukan secara generatif atau penyerbukan secara alami. Terus lanjut. Nah, tadi kalian sebutkan ada beberapa jenis, ada berapa tadi yang kalian sebutkan? 10 bunga, 10 jenis bunga. Bunganya indah-indah atau tidak? Indah, bagus. Warnanya bagaimana? Cantik, warna-warni atau warnanya sama semua? Sama semua atau beda-beda? Warna-warni. Nah, semua bunga itu tidak hanya tumbuh di negara Indonesia. Ya, sebelum jauh-jauh ke negara, apakah kalian di rumah punya tetangga? Tetangga itu apa ya? Tetangga itu apa? Orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Nah, itu namanya tetangga. Begitu pula dengan negara Indonesia. Negara Indonesia juga bertetangga. Nah, seperti itu. Nah, ini coba. Ini Bapak punya gambar. Bunga apa ini kalau ini? Bunga sepatu, betul. Nah, ini Bapak tampilkan lagi. Nah, kalau di Indonesia namanya apa? Bunga sepatu. Kalau di Malaysia beda lagi. Nah, ini di Malaysia bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya. Nah, merupakan bunga nasional. Nah, kalau di Malaysia orang menemukan bunga sepatu tapi bunga raya. Lanjut, ada lagi contoh lagi. Nah, ini ada bunga apa ini? Kamboja. Nah, coba kita lihat di negara mana ada bunga Kamboja. Nah, betul. Nah, ini bunga Kamboja juga terdapat di negara Laos. Nah, kalau di negara Laos namanya apa ya? Bunga Dorcampa. Nah, berarti kalau orang Laos menemukan bunga Kamboja berarti nyebut ono bunga Dorcampa. Nah, itu bunga Kamboja. Menyebutkannya beda tapi bunganya sama. Nah, di negara Laos bunga Kamboja ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, itu kan kalau di Laos. Kalau di Indonesia berapa? Berapa? Biasanya hiasan boleh. Terus apa lagi? Biasanya kalian pernah lihat tari Bali? Tari Bali, cek ini lah. Kalau mulai-mulai ngene iku lho ya. Pernah lihat? Nah, di telinganya ada bunganya tidak? Nah, itu bunga Kamboja. Nah, untuk berarti kalau di Indonesia biasanya untuk kesenian. Gitu. Nah, kalau negara Indonesia bertetangga, berarti ada negara lain yang berada di sekitar negara Indonesia. Nah, coba. Ternyata negara tetangga Indonesia dan Indonesia juga membentuk suatu perkumpulan atau perhimpunan yang disebut ASEAN. Nah, ini merupakan lambang ASEAN. Seperti ini lambangnya. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, coba dari lambang tersebut apa yang kalian bisa amati? Jumlah negaranya ada berapa? 10, betul. Dilihat dari mana? Garis kuning, pintar. Garis kuning coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti jumlah negara ASEAN ada 10. Nah, sebelum ke negaranya ASEAN itu apa dah? Ada yang tahu?
ASEAN belum tahu? Nah, ASEAN itu mempunyai kepanjangan yaitu Association of Southeast Asian Nations. Bahasa Indonesia kan atau diartikan yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, coba apa saja negara ASEAN? Ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu atau tidak ya? Nah, yang pertama ini negara-negara ASEAN. Ada berapa? 10. Yang pertama ada ada 10 negara anggota ASEAN. Kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ini merupakan bendera negara Brunei Ingat. Nah, kalau negara Brunei Darussalam beribu kota di mana? Ada yang tahu? Negara Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Nah, itu merupakan ibu kota negara Brunei Darussalam. Ya. Nah, ini namanya apa ini? Kampung Ayer. Adalah desa terapung yang pada tahun 1400 menjadi pusat pemerintahan. Nah, terus di negara Brunei Darussalam banyak dipengaruhi ajaran Islam. Jadi berarti kalau seperti itu masyarakat Brunei Darussalam mayoritasnya beragama Islam. Betul. Nah, kalau di Brunei juga mempunyai budaya yaitu tidak menunjuk dengan jari telunjuk, terus tidak berjabat dengan lawan jenis. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh berjabat, contohnya laki-laki sama perempuan. Iya betul, tidak boleh salaman. Berjabat tangan itu salaman. Kalau belum muhrim, nah, tidak boleh salaman. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu ada negara mana ini? Malaysia yang letaknya paling dekat dengan negara Indonesia. Nah, ini negara Malaysia. Ibu kotanya di mana? Yo. Mesti Kuala Lumpur. Pinter. Nah, Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Nah, di negara Malaysia terdapat ini patung Dewa Marungga di Batu Capas yang merupakan salah satu kuil Hindu. Nah, masyarakat Malaysia atau warga negara Malaysia kebanyakan terdiri dari 3 kaum, yaitu yang pertama ada kaum Melayu yang dipengaruhi tadi sama Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, lanjut, makanan khas dari Malaysia yaitu nasi lemak. Nah, di Filipina juga masih ada. Pasti ada. Udah pernah lihat kan? Udah pernah makan belum? Sama. Lanjut. Nah, ini ada lagi negara Filipina. Ini benderanya juga ini negara Filipina. Ibu kotanya mana? Belum tahu? Belum. Ini tak kasih tahu. Ya. Ibu kota Filipina yaitu Manila. Betul. Nah, budaya dari negara Filipina dipengaruhi Melayu, Cina, dan Spanyol. Karena apa dah? Kok dari Spanyol? Karena negara Filipina juga merupakan negara kepulauan. Nah, maka dari zaman dulu banyak negara-negara Eropa yang berkunjung ke Filipina. Nah, lanjut, bahasa yang digunakan dari negara Filipina yaitu bahasa Filipina, bahasa nasionalnya bahasa Filipina. Terus bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, kalau dialeknya itu Tagalog. Maksudnya bagaimana? Paham atau tidak?
Kalian kalau di sini di mana? Jawa. Di Jawa. Memakai bahasa apa? Jawa. Jawa, betul. Ngomong bahasa Jawa piye? Kamu sedang apa? Bahasa Jawa apa dah? Ngopo. Nah, sampean nembe ngopo? Sama ya. Kalau bahasa Indonesia, kamu lagi apa? Misalnya, Mas Andi duwe kanca wong Papua. Misalnya, ya. Oh, Mas Andi ngomong wong Papua, nggo basa Jawa wong Papuane mungkin ngomong mboten. Mboten. Terus menggunakan bahasa pengantar bahasa apa? Indonesia. Salam itu berjabat tangan. Contoh di jabat tangan tok ini sama tadi. Dan jabat tangan tok ini sudah termasuk salam. Terus, nah ini ada tarian tradisional masyarakat Filipina yaitu tarian tinikling. Nah ini gambarnya. Tinikling itu memakai apa ini? Bambu. Nah itu ada negara Kamboja. Nah ini lambang bendera negara Kamboja. Beribu kota di mana? Phnom Penh. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Ya betul. Nah negara Kamboja juga mempunyai tari yaitu tari Aksari. Nah ini gambarnya. Tari Aksari. Nah, lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Nah, orang Kamboja itu biasa dinamakan orang Khmer. Biasanya ciri-cirinya orang Khmer yaitu mengenakan syal kotak. Nah, lanjut ada negara apa? Myanmar, betul. Negara Myanmar beribu kota di mana? Betul, di mana ini? Naypyidaw. Nah, negara Myanmar ini terdapat banyak sekali pagoda. Maka dari itu negara Myanmar disebut juga negara 1000 pagoda. Nah, mayoritas penduduk negara Myanmar adalah keturunan Tibet. Dari masyarakat Myanmar yaitu bahasa Birma. Terus ada pakaian tradisionalnya apa? Longgi. Nah, seperti itu. Pakaian tradisionalnya yaitu longgi. Lanjut. Ada lagi. Nah, ini negara apa? Vietnam. Nah, kemarin yang lihat televisi ada sepak bola. Apa? Final UAFF berapa? Usia berapa? Usia 16. Indonesia lawan Vietnam. Menang pundi? Indonesia. Negara Vietnam beribu kota di mana? Hanoi. Nah ini negara Vietnam mempunyai permainan tradisional yaitu permainan menangkap jangkrik. Nah ini menangkap jangkrik. Nah ini diibaratkan orang yang di tengah ini jangkrik ditangkap. Nah budayanya berbeda. Terus di negara Vietnam ada juga mempunyai baju khas yang dinamakan Áo Dai. Terus mayoritas nama keluarga di Vietnam adalah apa? Ada negara Laos. Ayo diperhatikan ini bendera negara. Nah, negara Thailand beribu kota di Bangkok. Semua negara ASEAN itu sudah pernah dijajah oleh bangsa Eropa kecuali Thailand. Nah, Thailand itu merupakan satu-satunya bangsa di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara Indonesia. Yang terakhir ada negara kita sendiri, negara Indonesia. Beribu kota di mana? Merupakan negara kepulauan. Bisa Pak? Karena negara Indonesia ini terdiri dari
berada di pulau Jawa. Berarti dari banyak suku bangsa. Coba sebutkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dayak, Sunda, Melayu, Sumatera, Madura, Untuk Indonesia mayoritas beragama Islam. Nah, karena terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak kepulauan, maka negara Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pintar. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kita belajar apa saja? Yang pertama, Perkembangbiakan jagung. Jagung tadi perkembangbiakannya secara alami atau generatif. Terus apa lagi yang kedua? Bagian bunga apa? Ada apa saja tadi? Kepala putih. Kepala putih, terus angkai putih, benang sari, mahkota, kelopak. Nah tadi, ya betul. Terus apalagi yang ketiga? Kehidupan. Iya betul, kehidupan sosial negara-negara ASEAN. Kita akan belajar dari ini. Kalau tidak ada, silakan disiapkan kita berdoa berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin.